Hai semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Abdullah Mubarak, Sarjana Ekonomi Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi. Kami kelompok 2 dari kelas 5 Saka 1 beranggotakan Aditya Nugroho, Aisyah Widyaningsih, Andini Komaryani, Bella Septianingsih, dan saya, Davi Mahputra, sebagai presenter kali ini yang akan membahas tentang konsep biaya. Yuk disimak bersama. Pengertian akuntansi biaya dan konsep biaya. Menurut Mulyadi, tahun 2009, akuntansi biaya adalah suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, penyajian biaya, dan penjualan barang atau jasa dengan metode tertentu. Jadi berdasarkan fungsinya, akuntansi biaya dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang menghasilkan informasi biaya yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajemen suatu perusahaan nih teman-teman. Konsep biaya. Menurut Hansen dan Mowen, tahun 2015, biaya adalah nilai kas atau ekuivalen kas yang dikorbankan untuk memperoleh barang atau produk atau jasa yang diharapkan dapat membawa manfaat pada masa sekarang dan pada masa yang akan datang pada perusahaan. Jadi secara garis besar arti biaya itu adalah sebagai nilai tukar pengeluaran, pengorbanan untuk memperoleh manfaat. Klasifikasi biaya. Biaya berdasarkan unsur produk. Ada dua nih teman-teman. Yang pertama adalah biaya langsung, yaitu biaya yang dapat ditelusuri langsung atau diidentifikasi ke suatu objek biaya tertentu, karena hanya dikeluarkan untuk manfaat objek biaya itu sendiri. Contohnya apa? Gaji karyawan, bagian kantor, toko, biaya listrik, kemudian biaya perlengkapan toko, dan lain-lain. Sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk lebih dari satu objek biaya dan tidak dapat ditelusuri langsung ke objek biaya tertentu. Contohnya, biaya sewa gedung yang digunakan oleh beberapa departemen, biaya iklan untuk berbagai macam atau jenis produk. Klasifikasi biaya. Biaya hubungannya dengan produksi. Ada dua juga nih teman-teman. Biaya prima dan juga biaya konversi. Biaya prima adalah biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Dalam hal ini biaya tersebut berhubungan langsung dengan produksi produk jadi. Sedangkan biaya konversi merupakan biaya yang berhubungan dengan pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Biaya konversi terdiri dari dua bagian, yaitu biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Klasifikasi biaya. Biaya hubungan dengan volume. Ada 4 nih teman-teman. Biaya variabel, biaya semi variabel, biaya tetap, dan biaya penutupan. Biaya pembebanannya terhadap departemen ada dua juga teman-teman. Departemen produksi dan departemen jasa. Yang produksi ialah sebuah departemen yang secara langsung memberikan kontribusi untuk memproduksi suatu produk dan memasukkan departemen di mana proses konversi atau proses produksi berlangsung. Sedangkan departemen jasa merupakan sebuah departemen yang berhubungan dengan proses produksi barang secara tidak langsung dan berfungsi memberikan layanan untuk departemen lainnya. Seperti itu ya teman-teman. Lalu biaya berdasarkan biaya daerah fungsional ada 3, ada biaya manufaktur, biaya pemasaran, dan biaya administrasi teman-teman. Dilanjut pada periode pembebanannya terhadap pendapatan, biaya produk adalah biaya yang secara langsung bisa diidentifikasikan dari proses kegiatan sampai dengan ke produk jadi, yang meliputi biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya OP. Sedangkan biaya periodik adalah biaya yang secara tidak langsung berhubungan dengan produk jadi dan karenanya tidak dimasukkan dalam unsur persediaan barang. Ada juga biaya yang dengan hubungannya pengawasan manajemen. Ada 3 teman-teman, yaitu biaya rekayasa, biaya kebijakan, dan biaya komite. Perilaku biaya. Perilaku biaya adalah gambaran perubahan suatu biaya yang berkaitan dengan perubahan jumlah volume kegiatan. Ada 3 nih teman-teman, biaya variabel yaitu biaya bahan baku langsung, biaya perlengkapan, biaya penjualan, dan lain-lain. Biaya tetap, biaya depresi, pajak bumi dan bangunan, biaya sewa, biaya konsultan, gaji bagian produksi, pajak properti, dan lain-lain. Ada juga biaya semi variabel yaitu biaya listrik, biaya air, dan lain-lain. Kemudian skema biaya, apa aja sih teman-teman? Nah, contohnya gini nih. Jadi bahan langsung tambah pekerja langsung itu sama dengan biaya utama. Nah, kalau biaya overhead itu apa aja? Itu adalah bahan tidak langsung, tambah pekerja tidak langsung, tambah biaya tidak langsung. Nah, itu disebut BOP tuh. Nah, kalau beban komersial itu contohnya adalah beban pemasaran ditambah beban administrasi. Nah, semua biaya 3 tadi tuh
Biaya utama, biaya overhead, dan biaya komersial itu disebutnya beban operasional. Hubungan dan keterkaitan antara akuntansi biaya dan konsep biaya. Akuntansi biaya dan konsep biaya memiliki hubungan yang erat tentunya dan saling terkait. Akuntansi biaya adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, menganalisis, dan melaporkan biaya yang dikeluarkan dalam suatu organisasi untuk menghasilkan produk atau jasa. Sedangkan konsep biaya di sisi lain adalah definisi dan klasifikasi berbagai jenis biaya yang dapat diidentifikasi dan diukur dalam akuntansi biaya. Jadi hubungan utamanya adalah akuntansi biaya menggunakan konsep biaya untuk mengidentifikasi dan mengukur biaya yang relevan. Konsep biaya menyediakan kerangka kerja untuk memahami dan membedakan berbagai jenis biaya seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Lalu, akuntansi biaya mengklasifikasikan biaya berdasarkan konsep biaya. Biaya diklasifikasikan berdasarkan sifat, fungsi, dan perilaku mereka yang membantu dalam memahami bagaimana biaya dibebankan ke produk atau jasa. Kemudian, akuntansi biaya menggunakan konsep biaya untuk menganalisis dan melaporkan biaya. Analisis biaya membantu dalam memahami bagaimana biaya mengaruhi profitabilitas dan efisiensi organisasi. Pelaporan biaya menyediakan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan manajemen. Kesimpulan, Kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah akuntansi biaya dan konsep biaya tidak dapat dipisahkan ya, teman-teman. Mengapa? Karena konsep biaya menyediakan kerangka kerjanya yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur, menganalisis, dan melaporkan biaya dalam akuntansi biaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.